Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Adifan Siti, dan rekan saya, Rida Korota ini akan mempresentasikan materi metodologi penelitian tentang teknik penulisan skripsi. Tanpa berlama-lama, langsung aja saya lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama ini adalah landasan teori. Jadi secara etimologis, kata skripsi itu berasal dari bahasa Latin, scriptio, yang artinya harfiah. Hal menulis karangan tertulis mengenai suatu uraian skripsi. Skripsi sebagai karya tulis formal yang berfungsi untuk menyampaikan identifikasi masalah yang bersifat diagnostik. Jadi, kalau menurut Musklis Mansur, skripsi juga bisa diartikan karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program S1 yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan, atau hasil pengembangan atau eksperimen. Kalau menurut Rahyono, skripsi bisa diartikan juga sebagai laporan tertulis hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing untuk dipertahankan di hadapan penguji dan sebagai syarat memperoleh derajat sarjana. Jadi bisa kita simpulkan skripsi merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program S1. Lanjut, di dalam skripsi mempunyai bagian-bagian secara umum. Bagian-bagiannya itu yang pertama ada abstrak. Abstrak yang merupakan sari tulisan meliputi latar belakang, penelitian secara ringkas, tujuan, metode, hasil, dan simpulan penelitian. Di abstrak sendiri itu panjangnya maksimum 150 sampai 200 kata yang dilengkapi dengan kata kuncinya. Jadi di abstrak sendiri mempunyai komponen yang mencakup yang pertama introduction, yaitu alasan utama penelitian itu dilakukan. Yang kedua itu ada methods, yaitu meliputi desain, populasi, sampel, dan sampling, dan alat ukur yang dipakai. Yang ketiga ada result, yaitu hasil utama yang diperoleh, dan yang terakhir discussion, yaitu kesimpulan utama. Yang kedua ada bab 1, pendahuluan. Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi usulan penelitian yang meliputi yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu berisikan tentang penjelasan mengapa masalah yang teliti itu timbul dan penting dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan tertentu. Nah, biasanya latar belakang ini disajikan mengenai keadaan atau fakta aktual yang menarik perhatian penulis untuk diteliti dan mengungkapkan gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran. Terus yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini topik pokok penelitian yang dinyatakan secara jelas. Penulis dapat menentukan masalah apa yang akan diteliti yang menggambarkan permasalahan yang ada dalam topik atau judul penelitian dengan didukung oleh fakta atau data empiris. Merumuskan masalah penelitian dapat memperhatikan yang pertama dalam bentuk pernyataan yang berhubungan dengan suatu persoalan. Yang kedua tidak bisa berupa pertanyaan atau nilai atau etika. Yang ketiga relevan dengan waktu. Yang keempat berorientasi pada teori. Yang kelima hendaknya jelas dan padat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu suatu indikasi ke arah atau apa yang dicari melalui penelitian itu sendiri yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang konkret, dapat diamati dan dapat diukur. Nah, tujuan dari penelitian ini biasanya adalah untuk mengidentifikasi, menjelaskan, atau memprediksi alternatif pemecahan masalah. Nah, tujuan penelitian itu terbagi bermacam-macam. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum ini tujuan penelitian yang berupaya menjawab masalah pokok yang disesuaikan dengan spesifikasi permasalahan yang akan diteliti atau yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari peneliti. Yang kedua ini ada tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan penjabaran dan pentahapan dari penelitian untuk mencapai tujuan umum penelitian yang sifatnya lebih operasional. Nah, pada tujuan khusus ini biasanya penulis harus menyatakan secara spesifik variabel apa saja yang akan diukur atau diuji untuk menunjang pernyataan ada tujuan umum.
Yang selanjutnya terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini mengungkapkan secara spesifik manfaat apa saja yang didapat dari penelitian, baik bagi penulis, bagi perkembangan ilmu pengetahuan, bagi teknologi dan seni, bagi praktisi, bagi ilmuwan lain, dan bagi masyarakat pada umumnya. Nah, manfaat dari penelitian ini dapat membantu memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Oke, baik. Selanjutnya ada bab 2 atau tinjauan pustaka. Nah, pada bagian ini penulis harus mengutarakan secara sistematik dan mengkaji tentang fakta hasil penelitian sebelumnya, teori atau konsep pendekatan baru yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Biasanya teori, konsep, dan pendekatan yang akan disampaikan tersebut harus rasional dan diakui kebenarannya yang pada akhirnya nanti akan digunakan untuk menunjang analisis dari data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini merupakan usaha untuk menjawab permasalahan, membuat sesuatu yang masuk akal, memahami peraturan, dan memprediksikan keadaan di masa yang akan datang. Nah, komponen yang ada di dalam metode penelitian meliputi alasan menggunakan metode tersebut, instrumen penelitian, sampel sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan rencana pengujian keabsahan data. Selanjutnya yang keempat ada pembahasan data. Menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti serta memaparkan dan menganalisa data secara statistik dengan mencakup uraian satu. Pertama, itu hasil penelitian. Jadi hasil penelitian ini menggambarkan secara umum dan mendalam konteks dan sasaran penelitian berupa objek dan lokasi penelitian yang tersangkut dengan masalah yang diliti. Jadi hasil penelitian ini jadi bagian dari suatu skripsi yang berisikan apa, bagaimana, dan mengapa hasil penelitian ini diperboleh dan disajikan secara informatif dan komunikatif serta relevan dengan tujuan. Yang kedua ada pembahasan. Pembahasan ini mengungkapkan, menjelaskan, membahas, dan menganalisis hasil penelitian yang tadi sudah disampaikan dengan menggunakan metode dan pendekatan yang telah ditentukan. Mengungkapkan temuan yang mengacu pada tujuan penelitian. Yang kelima ada kesimpulan. Kesimpulan ini menyatakan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti berkaitan dengan skripsi berupa kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan ini ada mencakup dua subbab, yaitu simpulan dan saran. Jadi simpulan itu berisikan uraian singkat, jelas, dan padat yang mudah dipahami dari hasil akhir penelitian yang mengacu pada permasalahan dan tujuan. Dalam menyusun simpulan biasanya dapat menggunakan nomor atau ditulis sebagai satuan uraian. Simpulan disampaikan dalam pernyataan yang ketat dan padat sehingga tidak menimbulkan interpretasi lain. Yang kedua ini ada saran. Saran merupakan suatu implikasi hasil penelitian baik terhadap pengembangan ilmu maupun penggunaan praktisi yang didasarkan pada kesimpulan. Jadi pada bagian ini peneliti dapat memberikan saran bagi peneliti lain sebagai hasil pemikiran peneliti yang tertuang dalam pembahasan. Saran tidak selalu ada dalam bagian penutupan, tapi lebih baik jika ada dan dibuat berdasarkan hasil-hasil dari analisa dan pembahasan. Oke, yang terakhir ini ada bagian akhir. Jadi pada bagian akhir ini juga terdapat subbab, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Jadi daftar pustaka ini biasanya memuat seluruh sumber kepustakaan digunakan sebagai rujukan dalam menyusun karya tulis ilmiah atau skripsi, baik dalam bentuk majalah, jurnal, buletin, buku teks, maupun sumber kepustakaan yang lain. Yang kedua ada lampiran. Jadi lampiran ini biasanya merupakan informasi mengenai instrumen penelitian seperti angket, kuesioner, pedoman wawancara, serta evaluasi dan lain-lainnya. Lampiran merupakan bukti diadakannya penelitian yang menyajikan berbagai bahan yang digunakan dalam penelitian. Biasanya itu bahannya itu seperti tabel, grafik, peta, keterangan tambahan, dan bahan lain yang berguna untuk lebih memahami isi karya tulis atau skripsi secara rinci. Baik, lanjut selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada teknik penentuan topik skripsi. Jadi pada dasarnya penelitian adalah upaya untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Masalah yang dimaksud di sini mencakup segala persoalan yang berada dalam lingkup bidang kajian tertentu, misalnya di program studi pendidikan bahasa Arab, yaitu ilmu pendidikan bahasa Arab, linguistik Arab, dan ilmu sastra Arab. Nah, penelitian ini diawali dengan langkah pemilihan topik penelitian yang kemudian didukung dengan pengumpulan data awal. Jadi di dalam teknik penentuan topik skripsi ini terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan topik penelitian. Yang pertama ini manageable topic.
yaitu baik ataupun tidaknya suatu penelitian tidak selalu tergantung kepada luas tidaknya topik dan permasalahan peneliti. Jadi yang dimaksud di manageable topik ini nggak harus topiknya itu harus luas, tapi topik yang dipilih hendaknya berada dalam jangkauan peneliti tersebut, gitu. Sehingga nantinya mempermudah peneliti dalam mengorganisasikan, mengatur, dan mengandalkan jalannya penelitian. Yang kedua ini obtainable data, yaitu suatu penelitian yang dijalankan tidak akan memenuhi sasaran tanpa didukung oleh data yang memadai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak objektif. Jadi suatu penelitian yang dijalankan tidak akan memenuhi sasaran tanpa didukung oleh data. Nah, biasanya kegagalan penelitian yang seringkali terjadi karena data yang tersedia tidak lengkap atau tidak objektif. Jadi peneliti harus mampu melakukan perkiraan atau prediksi ada tidaknya data dan kesulitan penggalian data yang akan diteliti. Selanjutnya ada interested topic. Jadi ketika kita menentukan topik, kita harus mencari topik yang menarik supaya menarik minat, terutama menarik minat dari peneliti sendiri agar penelitian tersebut dapat diselesaikan dengan mudah dan juga membangkitkan minat dari pembacanya. Jadi topik tersebut menarik untuk diliti dan juga untuk dibaca kayak gitu. Terus yang keempat ada significance of topic. Jadi selain topik yang menarik, hal yang perlu diperhatikan itu juga keberartian topik. Jadi pemilihan topik selayaknya disesuaikan dan diarahkan kepada tingkat kebutuhan dan sumbangannya, baik untuk kepentingan pembangunan, hal yang banyak, pengembangan ilmu pengetahuan, ataupun permintaan pemesanan. Jadi yang harus diperhatikan juga kebermanfaatan dari topik yang kita teliti kayak gitu. Selanjutnya ada apakah topik tersebut dapat diselidiki. Jadi topik yang dipilih hendaknya secara logis dapat diselidiki. Jadi peneliti-peneliti yang kemungkinannya kita tidak dapat memperoleh data ataupun hasil konklusi yang akan dibuat sebaiknya harus dihindari. Gitu. Yang terakhir ada keadaan waktu dan biaya. Jadi peneliti yang memiliki biaya relatif sedikit ada baiknya menghindari pemilihan topik yang luas dan rumit. Begitupun halnya keadaan waktu yang dimiliki. Jika yang tersedia relatif singkat, sebaiknya peneliti memilih topik yang memperkirakan memerlukan waktu penelitian yang relatif singkat pula. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Saudari Rina. Tes, suaranya jelas gak? Siap, masuk. Lanjut ya. Sekarang ke teknik menentukan rumusan masalah. Di dalam merumuskan judul merupakan kegiatan kedua setelah ditemukannya topik. Nah, judul ini merupakan hal penting dalam karya ilmiah. Sebab tanpa judul, karya ilmiah tidak dapat disebut sebagai karya ilmiah. Judul adalah nama yang diberikan untuk pokok bahasan. Biasanya dalam menentukan atau merumuskan masalah, kita harus memerhatikan beberapa hal. Yang pertama itu, masalah yang dirumuskan tidak ambigu. Artinya harus dirumuskan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Lanjut, yang kedua ada rumusan masalah. Hendaknya dapat mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga, ada rumusan masalah dapat dituangkan dalam bentuk kalimat tanya atau pernyataan. Lanjut, selanjutnya. Next slide kan. Nah, di sini ada kesalahan umum dalam penemuan masalah penelitian. Biasanya kesalahan umum ini, pertama peneliti mengumpulkan data, tetapi tidak ada rencana atau tidak tahu apa tujuan penelitiannya. Yang kedua, peneliti memperoleh sejumlah data dan berusaha untuk merumuskan masalah penelitian sesuai dengan data yang tersedia. Yang ketiga, peneliti merumuskan masalah penelitian dalam bentuk terlalu umum dan ambiguitas sehingga muncul penafsiran yang berbeda dan menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan penelitian. Yang keempat, peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang sama. Yang kelima, peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Yang keenam, permasalahan tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya.
Yang ketujuh, permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti dalam hal teori, waktu, dan biaya. Yang terakhir itu ada kurangnya dukungan dari pihak yang memberikan izin subjek penelitian. Selanjutnya itu ada teknik menyusun kerangka berpikir. Dalam bukunya Sugiono mengatakan bahwa kerangka berpikir ini adalah salah satu model konseptual yang mengenai bagaimana teori ini berhubungan dengan segala macam faktor yang telah atau yang sudah diidentifikasikan, yakni sebagai masalah yang penting. Nah, oleh karena itu, dalam kerangka pemikiran harus dapat menerangkan yang pertama, kenapa penelitian itu dilakukan. Yang kedua, bagaimana proses penelitian itu dilakukan, apa yang akan diperoleh dari hasil penelitian tersebut, dan untuk apa hasil penelitian yang akan diperoleh. Selanjutnya itu ada bagian kerangka berpikir. Nah, dalam penulisan kerangka berpikir itu perlu diperhatikan juga, dan ada 3 jenis mengenai kerangka berpikir, diantaranya ada teoritis, operasional, dan konseptual. Kalau kerangka teoritis ini salah satu jenis kerangka yang di dalamnya itu menegaskan mengenai teori yang dijadikan yakni sebagai landasan, serta juga digunakan untuk dapat menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Kalau kerangka operasional, sebuah kerangka yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih, serta menunjukkan adanya suatu hubungan antar variabel data tersebut. Dan kerangka operasional juga menjelaskan mengenai hal apa aja sih yang bisa dijadikan yakni sebagai indikator yang digunakan untuk bisa mengukur variabel yang berhubungan. Yang ketiga, ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini adalah kerangka yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai konsep yang terdapat di dalam asumsi teoritis, yang setelahnya digunakan untuk bisa mengistilahkan unsur yang terdapat di dalam objek yang akan diteliti, juga menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Selanjutnya, next slide. Kerangka berpikir juga memiliki ciri-ciri. Di antaranya yang pertama itu bisa dikatakan sebagai suatu pemikiran dari susunan instruksi logika yang telah diatur di dalam rangka menjelaskan mengenai variabel yang diteliti. Yang kedua, di dalam kerangka berpikir itu harus menerangkan kenapa penelitian tersebut dilakukan, lalu bagaimana proses penelitian tersebut, dan apa yang akan didapatkan dari melakukan penelitian, juga untuk apa hasil dari penelitian tersebut apabila sudah diperoleh atau didapatkan. Next. Di sini ada langkah-langkah untuk menyusun sebuah kerangka berpikir. Memberikan penjelasan secara deduktif mengenai hubungan antar variabel penelitian. Tahapan berpikir deduktif itu meliputi 3 hal. Ada penilaian konsep, ada tahap pertimbangan, ada tahap penyimpulan. Kalau di tahap penilaian konsep ini, tahap menyusun konsepsi atau mencari konsep-konsep atau variabel dari proposisi yang telah ada, yang telah dinyatakan benar. Sedangkan tahap pertimbangan ini, tahap penyusunan ketentuan-ketentuan atau mendukung atau menentukan masalah akibat pada konsep atau variabel dependen. Yang ketiga, ada tahap penyimpulan, yaitu pemikiran yang menyatakan hal-hal yang berlaku pada teori, berlaku pula bagi hal-hal yang khusus. Next. Lanjut, ada teknik pengajuan hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar ini berarti jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Lanjut, ada macam-macam hipotesis. Macam-macam hipotesis ini ada 3, ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kalau deskriptif berarti jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau variabel mandiri. Sedangkan komparatif
yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Yang terakhir itu ada hipotesis asosiatif, yang berarti jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antar dua variabel atau penelitian. Hipotesis juga memiliki ciri-ciri. Setiap orang itu bisa membuat hipotesis, entah itu hipotesis dalam penelitian ataupun hipotesis untuk hal-hal yang lebih sederhana. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan suatu hipotesis yang baik. Di antaranya, ada harus menyatakan hubungan, harus sesuai dengan fakta, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan temunya ilmu pengetahuan, harus dapat diuji, sederhana, dan bisa menerangkan fakta. Jadi untuk membuat sebuah hipotesis yang baik itu, seorang peneliti harus mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, masuk akal, tidak bertentangan dengan hukum alam. Selain itu, hipotesis juga harus bisa diuji sebagai langkah verifikasi dalam penelitian. Lanjut. Ya, perumusan hipotesis. Awal terbentuknya hipotesis ini dalam sebuah penelitian biasanya diawali atas dasar terkaan. Meskipun hipotesis berasal dari terkaan, namun sebuah hipotesis tetap harus mengacu pada teori dan fakta ilmiah. Teori sebagai acuan perumusan hipotesis ini berguna untuk memudahkan proses pembentukan hipotesis. Nah, seorang peneliti biasanya menurunkan sebuah teori menjadi sejumlah asumsi. Asumsi-asumsi tersebut dapat didefinisikan sebagaimana anggapan atau dugaan yang mendasari hipotesis. Kalau fakta ilmiah sebagai acuan dalam perumusan hipotesis, secara umum fakta dapat didefinisikan sebagai kebenaran yang dapat diterima oleh nalar dan sesuai dengan kenyataan yang dapat dikenali dengan panca indera. Fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis dapat diperoleh dengan berbagai cara. Misalnya diperoleh dari sumber aslinya, terus fakta yang diidentifikasikan dengan cara menggambarkan dan menafsirkannya dari sumber yang asli. Lalu fakta yang diperoleh dari orang yang mengidentifikasi dengan jalan menyusunnya dalam bentuk penalaran abstrak. Nah, selain teori dan fakta ilmiah, hipotesis juga dapat dirumuskan berdasarkan beberapa sumber, misalnya dari sumber kebudayaan di mana ilmu atau teori yang relevan itu dibentuk. Lalu dari ilmu yang menghasilkan teori-teori yang relevan. Dari analogi juga dari reaksi individu terhadap sesuatu dan pengalaman. Nah, alhamdulillah presentasi dari kelompok 11 sudah selesai. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Kalau ada kekurangan kata ataupun ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan lewat kolom komentar atau chat pribadi.